Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, hadis yang kita akan pelajari pada subuh hari ini tentang babul muhafazati alal a'mali, menjaga amal soleh secara konsisten. Hadirin yang kami muliakan, amal ibadah itu harus konsisten melakukan amal ibadah. Karena kenapa? Kalau mau ki bahagia dunia, bahagia akhirat, meloki salama dino, meloki salama akhirat, harus ki memang selalu beribadah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, apakah itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, persyaratannya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan penghidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan membalasnya dengan pahala yang terbaik, bima kanu ya'malun, sesuai apa yang mereka perbuat. Nah, karena itu yang dinamakan kebaikan amal soleh itu denawat tinggi capa, karena boleh jadi yang kecil itu menjadi amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tidak boleh terlalu bangga dengan amalan yang besar, karena jangan sampai tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah pada subuh hari ini ada beberapa hadis yang saya akan bacakan, mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semuanya, supaya bisa menjadi motivasi buat kita semuanya beramal ibadah. Yang pertama, hadis Aisyah, hadis dari Aisyah. Wa kana habbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Apa artinya? Dan agama atau amal yang paling beliau cintai, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu. Jadi itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, repong Allah Ta'ala itu senang dengan menenung yang pigau telai deceng. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil, Bu Padi. Yang pertama, karahatu
kasratil ibadi khasyata al-malali wal futur. Di dalam hadis ini pelajaran yang pertama bahwa dekna puji winabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekna puji pun Allah Ta'ala kalau kita terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah. Artinya kita memaksakan diri sehingga dikhawatirkan menimbulkan kebosanan, membuat kita lemah. Moto ni masampaja tatte dua, masampaja tahajud, masampaja witri taliwa icarana, masampajang sunnah mutlak ni, sampai-sampai nalolotin rena sampaja subuh. Nah inilah yang seperti ini, makanya harus pandai mengatur. Bagus kalau banyak amal ibadah, tapi hati-hati ki jangan sampai berlebih-lebihan. Khairul umuri awsatuha, ya lepas di tangan aja mun tu taliwa-liwa. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita mau ambil dalam hadis ini tadi, al-i'tidalu wat tawassutu fi ada'il ibadah. Nah itu tadi bahwa ya kutumak pigau si dipakasiwiang sederhana, sedang-sedang dalam melaksanakan ibadah. Betul aja tu taliwa aja tu lah cedela ada kuilemui. Karena itu tadi jangan sampai menimbulkan kebosanan sehingga kasih sabeni jama. Angkat tu tahu rajin masam paja tahajud tapi si sambi. Maka pak mataku ni dulu mereka gaya. Pak mi galak dan fikau menimbulkan kebosanan. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian selanjutnya itu pelajaran kita ingin ambil, aksarul a'mali sawaban adwamuha wa in qallat. Amal yang paling banyak pahalanya itu adalah kalau kita terus menerus melakukannya. Wa in qallat namo cedemi. Angkat tu mas sumbang si di juta tapi si sami. Angkat tu mas sumbang 10 sabu tapi ya setiap hari si di 10 itu lebih bagus itu daripada si di juta, daripada si sami. Apa sebabnya? CD lebih mega pahala daripada mega. Di sini disebutkan bahwa fil mudawamati 'alal qalili istimraru ta'ati bizikri wal muraqabati wal ikhlasi wal iqbali 'ala Allah Ta'ala. Sinangi mega apalanna cede mi jama tapi mananungangi karena kita itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk baki si di juta selesai di ulepe apa sih? Iya ro 10 sabun sumbangan aswasoi. Jadi setiap hari dia melakukan ketaatan, setiap hari dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari dia menyumbang ikhlas karena Allah, setiap hari mendekatkan diri kepada Allah, sehingga namo cedemi ya komandan nungang mega palana. Kenapa? Sekali lagi karena dia terus menerus selalu taat patuh kepada Allah, kemudian terus menerus selalu ingat kepada Allah, terus menerus dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus itu toliniakna terus pakai baru niakna sehingga menimbulkan keikhlasan, setiap hari mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kelima pelajaran yang kita ingin ambil di sini adalah al-qalilud daimu yasidu alal kasiril munqati. Cedek tapi manenungan itu dapat mengalahkan yang banyak tapi terputus. Ini dalam kitab Nushatul Muttaqin yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha dengan teman-temannya. Kemudian tawfiyatun nafsi haqqaha minal mubahati fihi ajrun wa sawabun idza kana al-qasdu taqawwa 'alal 'amali shalih wa ibadatillahi. Maksudnya ini kalau kita tawfiyatun nafsi haqqaha, diri kita ini kita berikan haknya, itu juga bisa mendapatkan pahala apabila niatnya untuk supaya kita kuat untuk beribadah. Maka semua pigau kidece. Mana maksudnya?
manreki karena niat untuk magalaki mapuasa ko bajai, itu kita dapat pahala. Kita minum supaya kuat kita beribadah, itu juga dapat pahala. Jangan kita mengatakan itu urusan dunia. Makanya ketika 3 orang laki-laki datang itu menanyakan ibadahnya Rasulullah, maka leru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beribadahnya. Oi puan ni makanan Nabi ta makoi he masom paja sunnai makoi makoi. Satu laki-laki mengatakan, "Baik, Nabi ta nabi ya dampang lusana." Ayo maku tu ya rasang saya selalu mau buka puasa, saya mau selalu berpuasa. Tuli belum mau puasa. Saya tidak mau lagi buka puasa pada siang hari. Yang satu itu mengatakan kalau begitu saya tidak mau tidur malam. Selalu saya mau sholat tahajud. Saya selalu mau qiyamul lail. Yang ketiga dia mengatakan kalau begitu saya tidak mau beristri. Dia ada semelu mabini. Baganggu bami itu makun raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendengarkan apa yang dibilangin laki-laki yang 3. Maka dia Nabi tanya, iya lagi Nabi kak? Masam pajak tahajud kak tapi matiin rumah tok kak? Iya lagi nasan Nabi kak? Ma puasa kak? Tapi saya juga makan berbuka puasa kaji. Saya juga Nabi tapi ada di istriku. Artinya apa? Setiap sesuatu perlu kita kasih haknya. Kita makan sahur supaya kita kuat beribadah, kita dapat pahala. Kita tidur sejenak supaya kita bisa bangun malam, itu juga kita dapat berpahala. Jadi intinya ini, hadis ini sebenarnya judulnya di buku tidak boleh diremehkan, namanya amal ibadah. Aja tersiapa telah decing. Aja kami rocede rumah pasalama. Aja kami rocede rumah pertama kisuruga. Itu dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an khizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qarahu minal laili, rawahu Muslim. Apa artinya ini hadis? Barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hisibnya atau bacaan-bacaan wirid, engkau tu biasa ibaca tu masih kiri kikuan niwi ero. Barang siapa yang tertidur matin ruki sehingga kita tidak membaca itu apa yang namanya hisib atau wirid yang sering kita baca, atau sebagian hisibnya di malam hari, kemudian dia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan zuhur, maka dia ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Rawahu Muslim. Pelajaran apa yang kita ingin ambil dalam hadis ini Pak Budi? Bahwa ternyata al-muhafazatu alal auradi, yang pertama kita dianjurkan itu untuk senantiasa menjaga wirid-wirid itu yang kita sering baca. Ya Ramadan ringi matasabbi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, jangan ditinggalkan. Akan ada juga doa-doa itu dibaca di kalau malam meloki matin rumpamanya kada koi baca he. Bagaimana kalau kita tidak sempat membacanya? Ele meninapaki pisadding. Kalau dia baca pagi itu yusabu sawaba qiraatil laili, maka itu orang yang membaca dia tetap mendapatkan pahala seperti kalau dia membaca di waktu malamnya. Apa nolongi tinro. Kemudian tafaddulan minallahi. Kenapa seperti itu? Nah, karena itu adalah satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pemasinan pun Allah taala. Kemudian selanjutnya itu tadi orang yang tidur ketiduran
na lupa baca-bacaan ya lupa mas sampainya sunnah. Apa kata ulama kita dalam mengomentari hadis ini? Wa hadhil fadilatu innama tahsulu liman ghalabahu naumun aw uzrun manahu minal qiyami ma anna niyatahu al-qiyam. Orang yang orang yang membaca zikir itu kan itu zikirnya untuk malam dia kada baca komelo kimatin kan ada doa tidur umpamanya untuk tidur. La ele mani moto mani napa ningarra karena la dina baca nange. Ele mani napa na baca doa tidur. Bagaimana itu? Karena dia kalau dia ketiduran dia tidak sanggup untuk menahan, maka orang itu tetap mendapatkan pahala. Namun ele manipura manimatin ronapa na baca itu juga akan mendapatkan pahala. Nah, kenapa? Itu adalah birana lengi pun Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang hadis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga hadirin yang kami muliakan, wa an Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diridhoi Allah keduanya, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, berkata kepada siapa? Kepada Abdullah, ya Abdullah, la takum misla fulanin kana yakumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Apa artinya hadis ini? Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, dia dulu melakukan qiyamul lail, dia dulu sering melakukan sholat tahajud, namun kini dia telah meninggalkan qiyamul lail. Betuannya iparingar-rangar Abdullah, maka aja mu pada rasa tawero biasa rajila da masampaja tahajud, maka kodena na sampaja tahajud. Hadirin yang kami muliakan, hadis ini sepele kita dengar, gampang kita pahami, tapi ternyata di dalamnya mengandung pelajaran yang cukup luar biasa. Pelajaran apa yang kita ingin ambil pada dalam ini? Hadis ini, qala Ibnu Hibban berkata, fihi jawazu zikri syakhsi bima fihi min aibin idza qusida bidzalika tahziru min sani'ihi. Di dalam hadis ini nasang Ibnu Hibban itu ternyata boleh kita itu menyebutkan aibnya seseorang, boleh kita menyebut aibnya seseorang, menyebut kekurangan orang, menyebut bahayanya orang atau aibnya seseorang itu idza qusida bidzalika tahzir, kalau tujuannya untuk memperingatkan perbuatannya. Umpamanya meloki mali bola Pak Jito, meloki mali bola, kita kenal bahwa kawasan itu banyak pencuri, banyak perampok, banyak bandar narkoba. Tidak apa-apa kita kasih tahu orang itu, belai hati-hati kok, hati-hati kini. Kalau kau tinggal di situ bahaya, kawasan Texas di situ, kawasan yang berbahaya. Nah, ada yang tinggal di sana begini, bolehkah? Boleh, karena kita memperingatkan orang dari bahaya. Ini tidak jadi masalah. Inilah maknanya tidak hadis ini. Karena tadi itu kan Abdullah dikasih tahu, ya Abdullah, jangan kau seperti si anu, dulu sholat tahajud sekarang tidak mi. Nah, jadi peringatan terutama sekarang ini, saat ini era politik itu perlu kita saling mengingatkan. Saya cuma sebenarnya indah enak dirasa karena dunia politik ini ya bagus juga, tapi kayaknya orang tidak ada yang mencari kebaikannya orang. Politik itu tidak ada yang mencari kekayaannya lawan politiknya, kebaikannya. Nah, saparmanu mitijan maka manu tidak ada yang mengangkat nama baiknya orang. Karena hati-hati kok makoe. Kenapa kita tidak mengungkap kebaikannya orang? Nah, karena itu saya kira tidak apa-apa kita sebut siapa-siapa yang
layaknya menjadi pemimpin, siapa-siapakah yang layak diangkat menjadi calon rakyat. Ini ternyata para ulama kita itu setelah membahas persoalan ini, kita pilih ini sekurang-kurangnya ini paling tidak ada 4 kalau kita mau memilih pemimpin. Kita tidak usah menjelekkan orang, tapi kita pilih ini. Yang pertama yang kita harus pilih itu adalah orang yang teguh imannya kepada Allah. Kau miliki pilih matu, ini yang kita cara yang pilih. Kita pilih ini orang yang teguh imannya. Kenapa yang teguh imannya kita pilih? Karena orang yang teguh imannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin kita, makanya kita akan sejahtera, kita akan damai, negeri kita menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Jadi imannya yang kuat. Kenapa Bupati Makanja tepana? Dia tidak mungkin korupsi, dia tidak mungkin berbuat jahat, dia tidak mungkin menzolimi rakyatnya. Jadi tita nih siapa yang jahat, siapa yang beriman, itulah yang harus kita pilih. Walaupun di negara demokrasi ini siapapun bisa memimpin. Negara demokrasi siapapun bisa memimpin, non muslim juga bisa memimpin. Tapi kita umat Islam punya undang-undang agama bahwa seharusnya yang sesama kita beriman kita pilih. Ya mi paleko sudah ada yang terpilih umpamanya non muslim, bukan Islam yang terpilih gara-gara pilihan orang, kita harus hargai. Kita tidak boleh demo, kita tidak boleh bom, tidak boleh ganggu mereka, karena begitulah negara demokrasi. Jadi yang pertama itu kita pilih adalah siapa Makanja tepana. Jadi kodena Makanja tepana, aja mina terpilih. Kalau kita tahu bahwa itu jelek, boleh kasih tahu orang. Aja pilih, bahaya itu, bahaya. Tapi tolong diingat baik-baik. Di Indonesia itu ada namanya pencemaran nama baik. Ada pencemaran nama baik. Kalau Anda memfitnah orang, kita memfitnah orang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya. Kalau berbicara masalah agama itulah dosa besar dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita berbicara undang-undang, kita di penjara paling lama itu 4 tahun. Jadi jangan coba-coba berbicara aibnya orang kalau tidak jelas, karena jangan sampai itik kaki. Kemudian pemimpin yang kita pilih, karena ini kan memperingatkan kita tadi hadis ini adalah yang gemar beramal soleh. Kita telah beramal soleh, na puji ma pilih cengi dia, na puji ma kasolangi. Kung rita puji ma kasolang pulangi aja, hati-hati ku magala ma kasolang sulang itu. Hati-hati ki. Boleh kita kasih tahu orang. Kemudian yang ketiga, seharusnya kita pilih itu adalah orang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih memang nih Makanja agamana, pas sumpah jange jujur, itulah yang kita pilih. Jadi kung kepak baleang itu jangan dipilih. Allah sendiri itu tidak senang dengan orang seperti itu. Ada 3 orang bupati itu nanti di akhirat, dia ini jampang ke Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah Malikun Kazab, pemimpin yang pembohong. Pemimpin yang pembohong. Jadi kung ketika sebab kebalean kasih tahu tidak apa-apa ji. Tapi hati-hati ki, dia hati-hati ki ini. Hati-hati ki, jangan sampai karena undang-undang kita seperti itu. Kemudian yang keempat itu pemimpin yang kita pilih adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau setidak-tidaknya dia tidak terlalu menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya dalam pelajaran hadis ini yang kita mau ambil ini Pak Budi, bahwa dekna marigagai cerita jakna tauwe, kalau memang tujuannya untuk memberikan waspada atau hati-hati kepada seseorang, angka to melori anak tak mega melo na pendre ni angka to melori anak tak paji no lalu sangat perlu melori ki upulaki kada hati-hati ki mega melo na pendre, tapi koruptor tu berdosa ke saya tidak, karena untuk menyelamatkan Pak Haji. Hati-hati ki bahaya itu mako zaman mako itik gatoki
Berdosa saja tidak, karena untuk menyelamatkan orang. Nah, itu yang dilarang kalau kita memfitnah orang kemudian mencemarkan nama baiknya. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini, hadis yang terakhir, ternyata ini hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini, hadirin yang kami muliakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang diridhoi Allah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyarata rak'atan, rawahu Muslim. Apa artinya? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat malam karena sakit atau lainnya, beliau melakukan salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, ini apa ya sengikallai. Nakallai sampajanna. Nah, dia tidak salat tahajud, dia tidak salat witir. Kenapa? Karena dia sakit. Empat dilada watanna. Sakit perutnya. Kang sampaja tahajud wanimi. Maka dia nampaja mapat di watanna la tuele. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seperti itu, ada uzurnya, ada halangannya sehingga dia tidak bisa sholat, maka itu setelah siang hari dia sholat 12 rakaat. Nah, disinilah banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, yang pertama, hadza dalilun ala istihbabil muhafazati lal radio annaha iza fatat tuqda. Nah, jadi makuhe pelajaran yang pertama, bahwa kalau ada amal ibadah tadi itu yang kita luput di malam hari karena kita sakit, boleh kita lakukan di pagi hari atau di siang hari, maka pahalanya itu insya Allah sama halnya kalau malam hari kita lakukan. Nah, kemudian termasuk ternyata ini qadau fawatis sholawati wa hiya sholatul hamsu maktubatun fi ayyi waqtin minal yaumi wal laila wala kafarata laha qadauha. Ternyata kalau kita umpamanya, kan ada orang itu umur 50 tahun umurnya baru dia sholat, umur 50 tahun umurnya baru dia sholat, wattunna nakallolo ndak sholat, imami basi bama lepalau indak sholat. Apa yang dia harus lakukan? Kebanyakan ulama mengatakan bagus kalau diqadha salatnya, nasilai sampajanna. Nah, kenapa? Apa alasannya? Salah satu hadis di dalam kitab ini dia bilang, fadainullahi haq wa yuqda. Yakun ka in ratta kepada tarupa tahu in ratta ripongal atala bila bipawaji wajah. Nah, makanya itu kong katau dina sampajang kurang lebih 10 tahun. Ada yang mengatakan itu silimana kalau 10 tahun nah sampajata diqadha itu. Nah, diqadha ini sampajata. Nah, akan tetapi ada juga ulama sebenarnya seperti siapa namanya ini, Syekh Abdullah bin Bas dari Arab Saudi itu, dia katakan la qadha alaihi wa taubatun nasuhu kafiyah. Kalau ada katanya orang yang begitu 50 menit umur na pemainga na pemasum pajang, maka tidak perlu diganti salatnya. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Kemudian setelah dia bertaubat, dia istiqamah melakukan salat, tidak pernah lagi ditinggalkan. Kemudian dia wal asmus shadiqu alla ta'uda ila tarkiha, dia pokoknya tobat itu, maka insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Ada juga ulama yang mengatakan aja namu sile sampajater pur laba ero, tapi pamega ini sampaja sunnata. Nah, jadi intinya ya masalahnya sampajang ibu pak, karena ada yang mengatakan bagus kalau diqadha, ada juga mengatakan tidak. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, karena kita dibatasi juga oleh waktu. Ya, sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.